wa ala ali keluarga Ibrahim, kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Episode Ibrahim sudah selesai, tapi ujian kehidupan belum. Lahir pelanjutnya, Musa alaihissalam. Musa tidak dilahirkan di permadani empuk. Musa tidak berada dalam selimut sutra, belum lagi lahir ke atas dunia seorang raja angkuh sombong, sedang mencari-cari anak kecil yang dilihat dalam mimpi bahwa akan ada anak yang merampas kekuasaan kerajaannya. Karena Fir'aun bermimpi, dalam mimpinya dia melihat ada anak kecil yang menarik mahkotanya, lalu dia kumpulkan dukun-dukun, penasehat spiritualnya. Apa agaknya arti makna mimpi ini? Kata dukunnya berkata, ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merampas kekuasaan. Semua anak-anak kecil yang dilahirkan di tepian sungai Nil disembelih. Yudzabihuna abna'akum, dia menyembelih anak-anak laki-laki. Wa yastahnuna nisa'akum, anak perempuan dibiarkan hidup karena bukan ancaman. Apa salah anak kecil? Anak kecil yang tak berdosa, anak kecil yang tak tahu apa-apa, anak kecil yang tidak bisa berbicara, tapi mereka disembelih oleh penguasa yang zalim. Apa kata ibu Nabi Musa alaihissalam? Allah berfirman, wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan ilham kepada ibu Nabi Musa, an ardi'i, susukan anakmu, fa inni khifti alaihi, kalau kau takut anakmu nanti akan disembelih oleh Fir'aun dan bala tentaranya, fa alqihi fil yammi, hanyutkan dia ke sungai Nil. La takhafi, jangan kau takut, wa la tahzani, jangan kau sedih, inna radduhu ilaik, kami akan mengembalikannya kepadamu, wa ja'iluhu minal mursalin, kami akan menjadikannya salah satu dari rasul-rasul kami. Tidak ada satupun ayat bercerita tentang ayah Nabi Musa yang gagah, yang perkasa, yang kuat, yang bertenaga. Seorang perempuan yang katanya lemah, tapi dia perempuan yang luar biasa. Di balik sosok Musa yang bisa memukulkan tongkatnya memancar 12 mata air, Nabi Musa yang membelah laut merah, ternyata ada perempuan yang lulus ujian. Perempuan itu menghanyutkan anaknya. Dia tidak takut, dia tidak cemas, dia tidak ngeri, dia tidak khawatir. Anak itu dilepaskan di sungai terpanjang di dunia, menembus Afrika Utara hingga ke lembah Victoria, melewati berbagai negara dengan binatang berbisa. Anak itu lepas, anak itu hanyut, bukan ke hutan, bukan ke gurun. Anak itu hanyut ke tempat pemandian istri Fir'aun yang memang sudah lama merindukan seorang anak. Asyah namanya. Ketika dia melihat ada kotak kayu, lalu dia memanggil dayang-dayangnya untuk mengambil kotak kayu itu. Apa gerangan? Ternyata setelah didekatkan ada sesosok bayi. Bayi itu dibawa ke istana Fir'aun. Fir'aun sudah menduga, inilah dia bayi yang akan merampas kekuasaanku. Tapi Asyah berkata, kita uji dia dulu, kita letakkan bara api, kita letakkan makanan. Tangan Musa alaihissalam hampir mengambil makanan. Kalau dia mengambil makanan berarti dia bukan bayi biasa, berarti dia bayi yang bisa berpikir. Allah mengirimkan malaikat sehingga bayi kecil Musa mengambil bara api dan meletakkannya di lidah. Di saat itu Allah membelanya, Allah menolongnya sampai akhirnya dia dewasa. Setelah dia cukup masa untuk keluar dari sarang Fir'aun, dia melihat ada dua sosok manusia sedang berkelahi. Fawakazahu Musa, Nabi Musa meninjunya. Ternyata tenaga Nabi Musa terlalu kuat hingga tentara Fir'aun itu mati. Lalu kemudian Nabi Musa terusir. Itu hanya skenario Allah, itu hanya cara Allah supaya Nabi Musa selamat dari Fir'aun. Selesaikah ujian? Belum. Ujian baru saja dimulai. Nabi Musa alaihissalam menantikan tempat yang belum pasti sampai akhirnya dia melihat ada orang yang berjalan, lalu kemudian menunggu
alaihissalam menggeser batu yang menutup sumur tempat air. 30 laki-laki yang besar, yang berotot, yang bertenaga tidak mampu menggeser tempat air itu. Tapi batu itu digeser oleh seorang Musa, perempuan yang merasa terhutang budi, menawarkan Nabi Musa untuk kembali ke rumah ayahnya, bertemu dengan Shu'aib. Apa kata perempuan itu? Inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahanda, engkau ingin menjadi pencari pekerja, engkau ingin mencari seorang yang bisa mengembala, engkau mencari orang yang bisa mengurus keluarga, karena engkau sudah tua renta. Orang yang bisa menolong itu mesti kuat dan bertenaga, dan dia orang yang amanah. Kata Shu'aib, mana orangnya? Inilah orangnya, dia adalah Musa. Dari mana engkau tahu bahwa Musa ini orangnya kuat? Karena tadi kami mengantri ingin mengambil air, dia menggeser batu yang tidak mampu digeser 30 lelaki yang dewasa. Dari mana kau tahu dia laki-laki yang amanah? Saat kami berjalan, kami berada di depan, angin bertiup kencang, lekuk tubuh kami terlihat. Di saat itu dia menyuruh kami berjalan di belakang, karena dia menjaga matanya, menjaga kehormatannya. Perempuan yang menyelamatkan dirinya. Tidak ada satupun ayat yang menyebutkan kecantikan anak Shu'aib. Apa yang membuat Nabi Musa menikahi anak Shu'aib dengan mahar 8 hijaj, 8 tahun, disempurnakan Nabi Musa menjadi 10 tahun mengembalakan kambing-kambing Shu'aib. Apa agaknya kelebihan anak Shu'aib itu? Tidak ada ayat Quran bercerita tentang tubuhnya, tentang wajahnya, tentang kulitnya. Satu-satunya ayat yang menceritakan kelebihan anak Shu'aib adalah tastahi, tamshi ala istihya, tamshi ala istihya. Perempuan yang berjalan dengan rasa malu, perempuan yang berjalan dengan rasa malu layak dipinang dengan mahar 10 tahun mengembalakan kambing ayah-ayahnya. Selesaikah ujian? Belum. Ujian perempuan lulus. Ujian disembelih Fir'aun lulus. Setelah ujian mengembala kambing itu sampai masanya, Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam pergi menghadap Fir'aun. Idhab ila Fir'aun, pergilah engkau menghadap Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Wa qula lahu qawlan layyina, wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkan kalimat-kalimat yang lembut, ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Mudah-mudahan Fir'aun lembut hatinya. Tapi ternyata Fir'aun tidak pernah dilembutkan dengan kata-kata. Padahal Nabi Musa sudah berdoa, Rabbi shrah li sadri, lapangkan dadaku menghadapi Fir'aun, wa yassir li amri, mudahkan urusanku menghadapi Fir'aun. Wahlul 'uqdatam min lisani, karena lidahnya pernah luka akibat dari arang yang panas. Hilangkan cacat dari lidahku supaya aku bisa bicara lantang menghadapi Fir'aun. Yafqahu qawli, supaya dia paham apa yang aku ucapkan. Apa yang terjadi? Nabi Musa ditantang sampai akhirnya Nabi Musa menyeberang Laut Merah. Fir'aun tetap terus mengejar. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kuasanya. Nabi Musa memukulkan tongkatnya sampai air Laut Merah itu kattaudil azim, seperti gunung yang besar. Sampai akhirnya Nabi Musa menyelamatkan. Berapa orang yang dibawa Nabi Musa menyeberang Laut Merah menuju dataran Sinai? Tafsir Ibnu Katsir menyebut 600.000 orang Bani Israel. Selesai Fir'aun mati di Laut Merah, lengkap dengan bala tentaranya. Inna Fir'aun wa Haman, bala tentaranya. Wa qaumuhuma, inna Fir'auna wa Haman wa junudahuma kanu khatin. Ujian belum selesai. Sebelumnya ujian menghadapi penguasa yang zalim, sekarang ujian menghadapi Bani Israel. Bani Israel ingin punya Tuhan yang bisa dilihat mata. Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepadamu hatta narallaha jahra, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata. Nabi Musa melanjutkan perjalanannya. Mereka haus, mereka lapar. Nabi Musa berdoa, Allah menurunkan makanan dari surga, manna wassalwa. Mereka kepanasan,
anzalna alaikumul manna wassalwa. Tapi apa yang diminta oleh bangsa Bani Israel? Ya Musa du'u lana rabbaka, wahai Musa, mintalah kepada Tuhanmu supaya dia menurunkan kepada kami makanan-makanan. Apa yang mereka minta? Wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Mereka minta bawang merah, bawang putih, kacang adas. Mereka minta makanan-makanan dunia yang busuk, yang bau. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa tidak sampai ke Palestina, dia meninggal di dataran gurun Sahara. Yang melanjutkan perjalanan adalah murid Nabi Musa, Yusha bin Nun. Selesai Nabi Musa, apakah habis dunia? Belum. Dilanjutkan dengan Nabi Isa alaihissalam. Habis Nabi Isa, dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir ke atas dunia, ayahnya meninggal. Umur 6 tahun, ibunya meninggal. Paman yang melindungi, Abu Talib meninggal. Kakek yang menyayangi, Abdul Muttalib meninggal. Istri yang sayang, Khadijah meninggal. Anaknya Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah. 3 anak perempuannya meninggal ketika dia masih hidup. Hanya tinggal seorang perempuan, Fatimah. 6 bulan setelah dia meninggal, barulah meninggal. Anak laki-lakinya Al-Qasim, Abdullah, meninggal juga. Patah giginya. Anak laki-laki dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim namanya, meninggal umur 18 bulan. Adakah ujian yang lebih hebat daripada kematian? Jadi kalau ada orang mengatakan, kenapa ujian saya berat? Sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, ayyun nas ahsaddu bala'an? Siapa manusia yang paling berat ujiannya? Al-anbiya, nabi-nabi. Summa salihun, orang-orang saleh. Summal amsal fal amsal. Setelah itu orang yang kuat imannya. Orang yang soleh tidak pernah meminta supaya diringankan ujiannya. Dia hanya meminta supaya diberikan bahu yang kuat, diberikan kaki yang kokoh, diberikan hati yang tangguh untuk menerima segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ujian Belanda datang, bangsa ini tetap kuat. Ujian Jepang datang, dia tidak bergeming. Ujian Dom datang, dia tidak pernah kafir. Ujian tsunami datang, dia tetap bersimpuh sujud di hadapan Allah. Air laut naik ke darat, dia kuat. Gunung tumbang, air tumpah, dia tetap juga kuat. Kenapa? Karena Allah di akhir zaman ini mau menunjukkan masih ada manusia-manusia yang kau katakan lemah hanya karena sosial media, yang kau katakan hilang imannya hanya karena iman setipis kulit bawang. Di akhir zaman ada bangsa yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan bangsa itu adalah kita. Mudah-mudahan bangsa itu adalah saudara-saudara kita yang masih tangguh menghadapi ujian. Tak ada yang bisa kita ucapkan selain alhamdulillah, karena masih istiqamah dalam iman dan Islam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين في فلسطين وفي روهينيا وفي كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملكم وفرق جمعكم واجعل كيدكم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والربا والزنا والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل إخواننا المصابين بالصابرين. اللهم اجعل إخواننا المصابين من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. والله